Pemirsa, kita bertemu kembali di acara Politik dan Hukum. Pada kesempatan kali ini, kita sengaja membahas tentang apa itu black campaigns dan money politik. Siang hari ini kita ditemui oleh praktisi hukum Bapak Adam Sabu. Selamat siang, Pak Adam. Ya, kemudian kami ditemani yang tidak asing lagi, beliau adalah Bapak Profesor Dr. Sunarno Adiwo. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Siap, Prof? sehat, sama sehat. Ya. Siap. Prof, Ya, saat ini publik menanti pendapat Profesor terkait yang marak saat ini dalam pemilu DPR tingkat 2, 1 bahkan pusat termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden ini banyak diwarnai apa yang disebut black campaigns dan money politik. Apa pendapat Profesor yang saat ini begitu marak? ya memang kita apapun bentuknya, apapun motivasinya, apapun rencananya, apapun tujuannya, memang politik demikian. Jadi politik itu merupakan tidak dibatasi dengan hukum-hukum yang ada normatif. Tapi sebetulnya dia itu tahu. Kalau seorang politik sudah ada dasar-dasar hukumnya. Ketika ada black campaign, ada money politik, ya toh, itu kan sudah diatur di dalam undang-undang ya 7 tahun 2017. Ada pasal 448, ada pasal juga 453, 553 kalau nggak salah demikian. Nah, itu sudah diatur, tapi prosesnya karena sudah merupakan lex specialis derogat generasi, ketentuan yang umum itu diatur yang khusus. Karena ini khusus. Sebetulnya banyak sekali nanti serangan wajar itu ada suap menyuap. Kita Nah, kalau suap menyuap sudah masuk tipikor, lah itu dibatasi dengan adanya pemilu, tipikor tidak bisa masuk dikarenakan ada nama gabungan tuh ya. Misalnya gabungan antara pihak kejaksaan, pihak kepolisian, Bawaslu itu sudah menjadi satu ruang, biasanya di Polda, di Polres. artinya regulasi yang sifatnya lex spesialis ini publik merasa dicederai. Sementara misalnya seorang pencuri sandal jepit saja harus dipaksa dia harus berhadapan dengan hukum dan masuk jeruji penjara. Sementara yang begitu terstruktur, tersistem dan masif itu lenggang-lenggang saja. Sebenarnya apa ya, Prof? Agar publik merasa ini ada suatu keadilan. Ya, kita nggak nyalakan karena ada trias politika ini ya. Yang membuat satu aturan tentang undang-undang ini adalah DPR sendiri maupun pihak eksekutif, legislatif. Oke lah kita bicara konstitusi pasal 20 dan 5 ya. Nah, sudah dibatasi sehingga undang-undang dibuat supaya apa? Supaya untuk dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan masyarakat. Nah, itu dia. Demokrasi itu hanyalah nama embel-embel. Sebetulnya contohnya masyarakat itu memilih presiden. Ketika menggoyang presiden itu tidak akan bisa. Nah, kenapa saya katakan demikian? Tidak bisa. Ya, kalau dulu zamannya Pak Harto kan bisa karena adanya Undang-Undang 45 yaitu 45. MPR sebagai penjelmaan dari rakyat. Betul. Ada referendum bisa. Ternyata setelah lengser ya Pak Harto akhirnya Gus Dur, Gus Dur Mega ya toh. Kemudian ada pemaksulan dikarenakan undang-undangnya belum terbuka seperti sekarang ini. Iya, Karena tepat sekali. diatur dengan Undang-Undang Dasar 45 tahun 2002 itu di amandemen, sekarang nggak bisa. Iya, iya. Kalau dulu bisa penjelmaan itu adalah MPR dan DPR bisa kan Iya, untuk iya, iya. menjatuhkan Impeach. Soeharto Iya, atau Gus impeachment Dur. ya. Nah Pemakzulan. itulah, nah sekarang ini pemaksulannya nggak seperti itu. Tapi pemaksulannya ya ini lagi, yaitu tentang masalah manipulatif dan black campaign-nya Ya, itu. yang menjadi persoalan besar ini publik, terutama rakyat kecil ini merasa bahwa negara tidak hadir. Negara merasa, oh Hmm, ini memberikan peluang bagi mereka yang punya kekuasaan dan uang. Lah, saya ingin bertanya kepada Pak Adam, seorang praktisi yang banyak berkecimpung di bidang penuntutan dan penindakan. Kira-kira apa Pak Adam dalam proses money politik ini kalau diseret ke hukum acara pidana ini seperti apa Pak Adam? Terima kasih Pak Dr. Rahman. Kalau diseret ke masalah pidana, nah ini kalau kita melihat ini undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu itu sifatnya yang dikatakan oleh Prof tadi spesialis derogatif. Artinya khusus undang-undangnya ini. Aturan-aturan mengenai proses hukumnya.
Lain dengan memang di sini ada perbuatan pidana, tapi perbuatan pidana ini sifatnya pada saat pelaksanaan pemilu, dimulainya pemilu sampai berakhirnya pemilu. Dan tidak boleh lagi melebihi itu. Jadi misalnya terjadi suatu money politik dan kemudian dilakukan suatu, dan bidang bidang yang mengawasi masalah ini adalah Bawaslu. Nah, apa yang dikatakan Prof tadi, di sana terdiri dari pihak kepolisian dan kejaksaan dengan tim. Malah menemukan satu money politik diproses. Nah, itu kalau waktu pengetahuan pengalaman saya yang saya peralami itu hanya waktunya tidak boleh melebihi daripada proses setelah pemilu. Jadi misalnya sekarang setelah selesai pencoblosan tidak boleh lagi diangkat kepada undang-undang pemilu, kan begitu. Jadi itulah suatu tindak pidana dan nanti sifatnya kayak seperti tepiring, Mbak. Tepiring. Ya, ya. Nah, dan sekarang apakah sanksinya ini saya juga belum tahu undang-undang yang baru ini. Kalau dulu misalnya pengalaman yang saya alami itu begitu terjadi suatu tindak pidana dan terbukti calon yang bersangkutan langsung dicoret dari anunya. Tidak boleh lagi pencalonannya. Kan jelas bahwa dia melakukan perbuatan pidana. Nah, kalau suap itu artinya setiap saat dilakukan tapi tidak ranah pada saat pemilu. Kalau money politik kan dia akan mencari untuk mendapatkan suatu dukungan bahwa supaya dia bisa dicalonkan sebagai salah satu kandidat yang dimana kandidat itu adalah mungkin dia calon presiden atau anggota DPR, kan begitu. Nah, untuk mencari dukungan kan begitu. Kalau yang dikatakan para menteri suap, itu setiap saat kalau dikatakan suap itu sudah masuk ke ranah korupsi. Kan begitu. Tipikor. Kalau seandainya nanti setelah pemilu, pasti masuk ke tipikor. Kalau sebelum pemilu, sebelum istilahnya pada saat pelaksanaan pemilu ini, berarti kalau dikaitkan dengan suap, sedangkan suap itu prosesnya juga kan cukup lama. Prof, kalau melihat secara detail proses demokratisasi kita ini, apakah sudah berjalan dengan baik-baik saja ya, Prof? Kalau lihat money politik begitu marak, gimana itu, Prof? Kalau melihat enggak, demokrasi itu hanyalah sesuatu yang memang waktu referendum, kalau dulu jadi DPR itu harus ada satu screeningnya ya, ada gawangnya, bisa masuk enggak. Tapi sekarang itu demokrasi enggak. Kebablasan juga, ternyata kalau sampai ini terjadi salah satu tidak ada undang-undang pemilu, katakanlah masuk ke ranah tipikor, kena calon-calon itu semua itu adalah pejabat. Jadi seharusnya ada persoalan-persoalan yang harus ditempuh. Ketika dicalonkan, contohnya baik presiden maupun wakil presiden, itu seharusnya tidak boleh menjadi pejabat. Kalau ada apa? Kalau sampai terjadi salah satu tidak terlepas dari pemilu, ada seperti ini, ancaman pidana, kan semua jadi persoalan. Nah, inilah salah. Jadi memang kekuatan politik itu lebih tinggi daripada hukum sebetulnya ya. Kalau sudah mendekati pemilu itu, hukum menjadi panglimanya, bukan politik. Ini politik. Kenapa? Karena tujuannya sumir. Kalau sumir itu berapa sih bulanan? Kadang-kadang lama-lama karena nggak ditahan, nggak sesuai dengan pasal 21 KUHP, nggak ditahan, kan nggak ada jerak. Jadi itulah dianggap ini adalah produk dari politik sebetulnya undang-undang pemilu, makanya melindungi kepentingannya sehingga kepentingannya itu ya mohon maaf bisa terlaksana dengan lama sekali, makanya ada DPR sampai 5 kali, 7 kali kalau bisa seumur hidup. Tapi kalau pejabat hanya 2 kali, maka dengan demikian kalau sudah menjadi pejabat itu agak susah untuk lengser itu agak gitu lah. Prof, langkah konkret agar publik ini merasa mendapatkan keadilan dalam hal penegakan tentang back campaign dan money politik. Apa yang harus diberikan pemikiran ke depan ini? Ya, pemikiran ke depan ya khususnya dari YLI ini memberikan satu rekomendasi pada pemerintah, mengenai rekomendasi toh. Ya. Di samping rekomendasi, ini adalah salah satu kritikan juga, ada 3 hal. Ada rekomendasi, ada kritikan, ada namanya
fatwa kan. Fatwa. Lah fatwa inilah, fatwa itu di Mahkamah Agung, hukum yang paling tinggi di Indonesia, bisa dimintakan fatwa atau bentuknya apa, atau surat edaran atau perma itu bisa. Tapi ini di luar undang-undang pemilu. Kalau undang-undang pemilu jelas bisa-bisa sampai nanti pemilu habis dan tidak bisa apa-apa. Makanya jarang terjadi ketika ada Bawaslu, ya, KPU dan sebagainya, makanya banyak ribet kan. Nah, kenapa? Karena terlalu lemah aturan hukumnya, regulasinya terlalu lemah. Maka penting adanya satu, yaitu minta Mahkamah Agung agar bisa bersesuaian dengan untuk menjerat sesuai dengan pasal 21 KUHP sehingga bisa ditahan. Kedua, yaitu buat satu perma apapun bentuknya sehingga menyimpangi. Kalau dibuat hubungannya dengan perpu saya kira susah. Gak mungkin karena presiden juga sebagai salah satu dia yang punya kepentingan. Nah, kemudian sama itu kritik pada pemerintah. Seharusnya ini kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45 sehingga nantinya bisa apa yang disampaikan oleh Pak Adam tadi. Ya. Pak Adam udah ngomong kalau dulu coret dan sebagainya dulu, tapi kalau sekarang enggak. Nah, ini saya kira sekarang itu lepas. Nah, kritikan-kritikan dan rekomendasi maupun hal-hal fatwa ini 3 hal tadi ini supaya nanti segera disampaikan sehingga apapun diterima atau tidak itu adalah upaya kita. Tapi yang jelas pemilu itu bukan merupakan demokrasi. Itu yang mengatakan demokrasi hanya orang-orang politik. Kalau orang-orang biasa itu tahunya apa? Nggak bisa. Contohnya apa? Contohnya masyarakat menyoblos presiden, tali presiden nggak bisa diapa-apain. Rakyat itu nggak bisa apa-apa. Ya. Prof, tertarik tentang regulasi dari Kejagung yang mengatakan ketika proses berjalan, seorang anggota ketika dilaporkan belum bisa diproses, menunggu tahap sampai selesainya. Ini apa reaksi Profesor yang ingin sampaikan? Ya, sudah saya sampaikan tadi, apa sampaikan oleh Pak Adam, Undang-Undang 7 tahun 2017 itu adalah regulasinya hanyalah sumir. Seperti menangkap orang-orang gelandangan itu loh. Betul. KTP itu sumir kok. Sumir. Sebetulnya sumir itu kan, aduh, Ya. nggak bisa proses yang begitu. Namun prosesnya cepat. 1 minggu, pemilihan 1 minggu, langsung diputus. Tapi saya kira kalau nggak ditahan ini kapan eksekusinya? Lah oleh karena itulah, kalau saya seperti itu, saya kira hal ini perlu adanya rekomendasi. Kenapa? Sifat jerahnya ya ada di dalam Iya, undang-undang efek pemilu. jerahnya Anda dapat ya. Efek jerahnya Pak nggak Adam, ada. apa yang bisa sampaikan sebagai closing statement? Pertama undang-undang pemilu supaya direvisi kembali, khususnya mengenai pencalonan anggota dewan. Kita kembali kepada sistem order lama, di mana setiap calon anggota dewan itu melalui proses. Jadi proses itu bukan hanya langsung datang daftar langsung jadi. Proses itu melalui tahapan-tahapan. Pertama dari tingkat kepolisian, ya, training. Baru kemudian di tingkat kejaksaan. Baru setelah itu di pengadilan. Sehingga terbacalah seorang di mana yang bersangkutan apakah terlibat tindak pidana atau tidak. Kalau terlibat otomatisnya tidak perlu lagi dicalonkan. Saya sudah mempunyai kekuatan hukum. Dan ini harus KPU harus mencoret orang-orang atau tidak perlu dianulir. Ini undang-undang supaya undang-undang pemilu direvisi kembali menurut saya. Karena sekarang ini kadang-kadang contohnya sekarang seperti ya mungkin pernah viral di koran itu ada salah satu petinggi kepolisian yang sudah dihukum, ya, dan sudah mempunyai hukum kasus perkara korupsi. Saya tidak perlu menyebutkan tapi ini mungkin sudah viral Pak ya. Dia mencalonkan diri didaftarkan di partai PKB yang berada di Palembang sebagai caleg. Nah ini kan berarti padahal yang bersangkutan sudah jelas sudah dihukum dalam tindak pidana korupsi. Kalau tidak salah Pak ya, tidak. Ini hanya sekedar ya ini sempat diprotes oleh beberapa oleh pihak maki ya. Bukan ada beberapa perkara-perkara korupsi, mereka sudah narapidana, tapi kemudian mereka mencalonkan kembali sebagai anggota dewan. Nah ini perlu supaya dipertegas dalam undang-undang yang baru ini, kalau ke depan supaya wakil rakyat itu betul-betul, supaya ke depan itu seorang anggota dewan itu bersih. Kan begitu ya Pak Prof ya Pak? Ya. Apa yang disampaikan oleh Prof tadi itu,
memang undang-undang pemilu ini setiap 5 tahun sekali berubah-berubah aturan-aturannya itu, jadi tidak baku. Artinya contohnya undang-undang pemilu tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun 71, 79, itu jelas di mana seorang calon bupati maupun calon wali kota, dia sudah dinyatakan tersangka, pasti dia tidak boleh lagi untuk mencalonkan diri dan dicoret oleh KPU. Tapi namun sekarang itu berbeda. Ya mungkin begitu Prof ya. Iya, benar. Sekarang itu KPU kalau orang itu tidak ada putusan pengadilan yang belum punya ketentuan tetap, dianggap belum bisa dicalonkan. Kan begitu. Ya, kalau sudah ada putusan berarti dia batal, tidak bisa dicalonkan. Tapi undang-undang yang lama Pak ya. Tapi undang-undang sekarang itu kalau kemungkinan ya itu tadi. Ya siapa boleh calon, tapi kalau belum ada putusan pengadilan tetap dia calonkan. Saya minta pendapat Pak Adam, bagaimana pendapat Pak Adam terkait calon yang pernah dipidana tapi mencalonkan kembali? Apa pendapat pribadi Pak Adam? Apa setuju atau tidak? Ya sebenarnya saya tidak setuju. Alasannya karena orang sudah jatuh pidana dan sudah punya ketahuan hukum. Jadi kalau umpama dicalonkan lagi pasti ya sifatnya di sini kelihatan nanti dia akan pasti sudah merasa bahwa ya pasti dia akan melakukan suatu perbuatan yang dimana saya sudah dihukum kok. Saya sudah apapun juga nanti akan ya ini karena undang-undang tadi tidak konsekuensi secara jelas, artinya tidak suatu aturan hukum itu tidak konsisten gitu loh. Saya ingin bertanya kepada Profesor sebagai perbandingan di beberapa negara bahwa di beberapa negara itu jika seorang calon mencalonkan, dia ini pernah narapidana, kemudian lepas, kemudian mencalonkan, dan warga negara yang mencalon yang memilih itu malah kena sanksi pidana lah. Ke depan Prof, pendapat Profesor terkait calon-calon yang pernah dipidana, apa pendapat pribadi Profesor? Apakah itu layak untuk dipilih atau seperti apa? Kita harus menilai dulu tentang sistem Anglo-Saxon, Civilo, kontinental. Nah, ini harus tahu dulu sistem hukum di negara-negara tersebut. Nah, oleh karena itu jarang terjadi ketika orang sudah dipidana itu jadi kayak di Amerika jadi kongres, ya toh, agak susah. Kalau di sini sebetulnya sudah ada filternya, yaitu SKCK. SKCK pernah ditanda dan sebagainya, sebetulnya ada catatannya. Jejak digitalnya aja, tapi diterima terus, tapi nggak tahu lah. Itu adalah merupakan satu bagian dari setiap orang caleg itu tidak pernah dihukum kan begitu. Betul. Bener nggak? Betul. Tapi di sini kok bisa setelah ditahan, bisa mencalonkan. Sebetulnya ini persoalan-persoalan ini ya lemahnya di Indonesia seperti itu. Tapi kalau di sana, di Amerika, kita perbandingan Amerika, Eropa, dan negara-negara yang demokrasi nggak seperti ini. Ya ketika sudah punya kekuatan hukum yang sudah inkrah, itu tidak bisa lagi mencalonkan. Dianggap tercorek sebagai pejabat karena sudah menjadi narapidana. Ya, ya. Sebagai closing statement apa, Prof? Yang ingin disampaikan agar masyarakat apakah bolehlah wong ini kan sudah diberi kesempatan seperti apa? Apa yang lebih mendasar Profesor ingin memberikan closing statement ini? Ya sebenarnya agak berat juga ya. Semua pada moral, etika, integritas. Tapi yang moral ini tergantung moral dan sebagainya lah. Kalau diberikan uang kan siapa sih nggak nolak kan? Ya. Itu menjadi satu persoalan. Nah ini serangan wajar seperti itu. Tapi semua kami serahkan sepenuhnya. Tapi perlu ditingkatkan lah. Apa yang menjadi moral itu penting kan. Moral itu kan bukan dibawaannya di dunia, tapi di akhirat, dimanapun dibawa. Nah itu saya serahkan. Oleh karena saya nggak boleh menyetop dan sebagainya. Ini serangan-serangan wajar akan terjadi. Karena menjelang pemilu, ini adanya satu koordinasi yang baik antara Bawaslu, Kejaksaan, Kepolisian. Ini sering terjadi, nggak pernah ada pemrosesan yang signifikan. Masif nggak ada. Hanya tertentu aja sebagai salah satu contoh-contoh saja. Nah, oleh karena itu penting sekali masyarakat harus mentaati, kalau bisa ya janganlah suara itu diabaikan karena pemimpin nanti apa yang perasaannya, apa yang disenangi dan jangan sampai kena provokasi. Ya itulah kesadaran bagi masyarakat supaya melihat edukasi-edukasi nanti di Yale ini seringkali ya membuat regulasi ini bisa dilihat untuk sebagai apa
sebagai perbandingan-perbandingan. Demikian, Ya. Dr. Rahman. Pemirsa, demikian diskusi kita kali ini. Marilah kita dalam kesempatan ke depan memilih pemimpin dengan hati, pilihlah dengan menggunakan parameter yang baik, tentu jangan memilih kucing dalam karung. Sekian, terima kasih, salam juang, Fiat Justiar Wat Kulum.